Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kimi Mikael. Saya sekarang akan merepresentasikan pada pemirsa sekalian mengenai tugas saya untuk mengerjakan tugas ulang ujian akhir semester olah kreativitas dan kewirausahaan kelas 2. Nama saya Kimi Mikael. Saya dari Universitas Pajajaran, jurusan Ilmu Komunikasi dengan NPM 210 110 20003. Nah, daerah yang akan saya analisis untuk saat ini dan akan saya melakukan pemecahan masalah adalah daerah Kelurahan Kelapa Gading Timur. Daerah ini merupakan sebuah kelurahan yang terletak di Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. Luas kelurahan ini sebesar 530 hektar atau sekitar 53 km persegi dengan kode pos 14240. Masuk ke bab 1, analisis situasi. Wilayah Kelapa Gading Timur merupakan suatu kelurahan yang terletak di Kecamatan Kelapa Gading, Kota Utara, Provinsi DKI Jakarta dengan luas 530 hektar. Berbatasan dengan utara dengan Kelurahan Pegangsaan 2, timur juga dengan Pegangsaan 2, selatan dengan Pulau Gadung, sebelah barat dengan Kelurahan Kelapa Gading Barat. Secara geografis, Kelurahan Kelapa Gading Timur terletak pada arah timur laut Kota Jakarta. Wilayah Kelapa Gading itu sendiri terletak pada ketinggian kurang lebih 5 meter di atas permukaan laut, sehingga daerah ini terkenal sangat sering terkena dengan banjir, terutama saat terjadi siklus banjir 5 tahunan. Penduduknya sendiri mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dari penduduk yang berjumlah 102.426 jiwa pada tahun 2003 menjadi berjumlah 143.043 jiwa pada tahun 2020. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Utara tahun 2020 mencatat jumlah pemeluk agama sebagai berikut: mayoritas Islam dan Kristen dengan presentasi Protestan dan Kristen Katolik yang berbagi hampir setengah-setengah. Selanjutnya oleh masyarakat yang beragama Buddha, Hindu, dan lainnya. Untuk pemetaan wilayahnya, pertama kita akan melihat lokasi pemangku kepentingan atau institusi pemerintahan. Kantor Kelurahan Kelapa Gading Timur terletak pada Jalan Geling Elok Barat 3, Blok DF nomor 1, RT 7 RW 12. Untuk lokasi pusat seni dan budayanya terdapat suatu gedung judo yang terletak di Jalan Kelapa Puan Raya, Blok EF nomor 1, RW 13. Gedung judo ini pernah digunakan dalam Asian Games 2018 sebagai tempat pelaksanaan Olimpiade Judo pada kegiatan Olympic Asian Games ini. Untuk lokasi yang tidak boleh dikunjungi, sekarang ini belum ada lokasi yang tidak boleh dikunjungi. Paling tidak lokasi yang ini terbatas oleh keinginan warga atau keinginan swasta. Untuk lokasi yang belum diketahui potensinya, terdapat lahan kosong yang terletak di ujung jalan arteri raya, namun berjauhan sudah berada di ujung kelurahan yang juga jauh dari pemukiman. Lokasi yang memberikan dampak positif dalam aspek perekonomiannya terdapat Sumarekon Mall Kelapa Gading. Dalam aspek pendidikan ada Sekolah Al-Azhar Kelapa Gading. Untuk lokasi yang memberikan dampak negatifnya, sebenarnya ada lokasi pembangunan jalan tol yang tidak rampung-rampung sehingga menyebabkan kemacetan yang parah dan mengganggu seluruh arus lalu lintas kecamatan Kelapa Gading ini. Lokasi yang menjadi perhatian untuk penerapan solusi masalah adalah sebuah lahan kosong di Kelapa Gading Timur yang bisa dimanfaatkan untuk mengatasi berbagai masalah seperti sampah ataupun banjir. Nah, permasalahan utama yang memberikan dampak negatif terhadap Kelurahan Kelapa Gading Timur ini adalah banjir. Masalah banjir terasa sudah tidak asing lagi dan tampaknya sudah menjadi siklus yang dapat diprediksi kedatangannya tiap tahun. Kelurahan Kelapa Gading Timur menjadi salah satu daerah rawan banjir terparah diakibatkan oleh pembangunan perumahan dan kompleks pertokoan tanpa memperhatikan lingkungan hijau yang ada. Nah, selain permasalahan banjir tersebut, masyarakat Kelapa Gading Timur memiliki permasalahan yang jauh lebih besar yang bersifat aktual pada saat ini, yaitu menghadapi pandemi COVID-19. Kebanyakan dari toko-toko yang berada di daerah ini menghadapi permasalahan ekonomi yang lumayan parah. Permasalahan COVID-19 juga berdampak besar bagi para warga yang bertempat tinggal di daerah ini. Praktik work from home yang harus ditetapkan beberapa waktu lalu sampai sekarang ini mempersulit kehidupan warga-warga di daerah ini. Karena daerah ini merupakan daerah perumahan, Kelurahan Kelapa Gading Timur memiliki jumlah warga lansia yang lumayan banyak.
Warga-warga lansia inilah yang paling terancam oleh virus COVID-19 ini, sehingga warga lansia Kelurahan Kelapa Gading Timur terpaksa untuk mengurangi aktivitasnya di luar rumah dan tetap tinggal di dalam rumahnya masing-masing. Dikarenakan ketidaksediaan warga lansia ini untuk dapat keluar secara luasa untuk membeli kebutuhan hidup, kebanyakan dari mereka akan kesusahan dalam bertahan dan berjuang karena dijumpai oleh suatu dilema. Apakah mereka akan tetap di rumah mereka untuk melindungi diri dari COVID-19, ataukah mereka harus merisikokan dirinya dengan keluar untuk membeli bahan-bahan hidup untuk terus memenuhi kebutuhan hidupnya dengan merisikokan diri terkena COVID-19. Nah, penawaran solusi atau aksi sosial yang akan saya lakukan menuju pada permasalahan utama yang ingin saya atasi sebagai bentuk aksi sosial, yaitu membantu mereka yang paling terdampak pada COVID-19 ini, para lansia. Bentuk bantuan dilakukan dalam pelaksanaan aksi sosial ini adalah pemberian sembako kepada masyarakat warga-warga Kelapa Gading Timur lansia berupa beras, minyak, kornet, kecap, indomie, dan gula yang kami kemas dalam bentuk goodie bag. Saya melakukan aksi sosial ini bersama mitra gereja lokal di daerah saya yang bernama Gereja Persekutuan Paikumene Umat Kristen atau disingkat POK Kelapa Gading. Bentuk aksi sosial ini juga kita lakukan untuk membantu para satpam, tukang sapu, dan tukang bersih-bersih yang tersebar di sekitar daerah kita dengan juga memberikan kepada mereka sembako. Aksi sosial ini kita lakukan dalam rangka aksi diakonia acara Natal gereja kami, sehingga seluruh dana dan ongkos yang kami pakai selama pelaksanaan aksi sosial ini ditanggung oleh gereja dan umat-umatnya. Pelaksanaan aksi sosial ini kami lakukan dari hari Senin 7 Desember 2020 hingga hari Minggu 20 Desember 2020 kemarin. Pertama, kami memulainya dengan memberi sembako pada petugas-petugas keamanan dan petugas kebersihan di sekitar daerah Kelurahan Kelapa Gading Timur dan sekitar daerah. Pertama-tama kita memulainya di sekitar daerah gereja kita. Yang foto pertama ini terlihat satpam yang kami berikan, satpam yang bertugas di sekitar daerah kita, gereja kita. Yang kedua adalah tukang bersih-bersih yang sering melewat gereja kita, yang juga bekerja di sekitar gereja kita. Dan yang ketiga, kami memberi sembako kepada istri dari pengurus gereja kami. Setelah memberikan sembako kepada petugas keamanan dan petugas kebersihan di daerah Kelapa Gading Timur dan di sekitar daerah gereja kita, kami melanjutkan aksi sosial kami dengan memulai tahap selanjutnya, yaitu mengumpulkan sebuah daftar para lansia yang tinggal di daerah ini. Lalu kami mulai perjalanan bersama sekeliling daerah Kelapa Gading Timur untuk mengunjungi dan memberikan sembako kepada mereka. Terlihat dari ketiga foto ini, kami memberikan sembako pada warga-warga lansia yang terletak di sekitar daerah ini yang sepertinya membutuhkan. Kami memberikannya dan terlihat reaksi dari mereka adalah reaksi bahagia dan kesenangan. Kami melakukan aksi sosial ini dalam suatu grup yang berisi 3 hingga 5 orang dalam kurun waktu kurang lebih 2 minggu. Perjalanan kami tempuh menggunakan sebuah mobil sebagai transportasi sekaligus untuk menampung sembako yang kita bawa. Kita melakukan kegiatan ini pada siang hari, tetapi kadang kita mengunjungi rumahnya muncul situasi di mana lansia yang tinggal di rumah itu sedang tidur siang. Ketika hal ini terjadi, kami biasanya menitipkan sembako pada siapapun yang sedang berada di rumah itu, baik anaknya, saudaranya, atau teman-temannya. Terlihat dalam ketiga foto yang kami paparkan ini, yang menerima bukanlah warga lansia, melainkan yang pertama adalah anaknya, yang kedua adalah anaknya, dan ketiga juga adalah anaknya. Untuk kesimpulan, Kelurahan Kelapa Gading Timur merupakan sebuah daerah yang tidak terlalu besar sebenarnya, tapi sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat karena pembangunan yang sangat pesat juga dengan roda perekonomian yang sudah bergerak stabil. Kelurahan ini telah dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas pelayanan publik yang modern dan memadai. Tetapi di balik segala kemajuannya, Kelurahan Kelapa Gading Timur memiliki masa lalu yang panjang dengan permasalahan banjir. Dan karena cuaca yang sering hujan sekarang ini membawa kecemasan di antara masyarakatnya. Masalah lain yang dialami oleh Kelurahan Kelapa Gading pada saat ini merupakan suatu permasalahan yang jauh lebih besar, yaitu pandemi COVID-19. Sama seperti daerah-daerah lain di Indonesia, masyarakat Kelurahan Kelapa Gading Timur memiliki waktu yang susah dalam menghadapi pandemi COVID-19. Permasalahan ini tambah mengancam lagi untuk Kelurahan Kelapa Gading Timur karena daerah ini memiliki jumlah warga lansia yang cukup banyak. Seperti yang kita ketahui, usia demografis yang paling terancam oleh virus COVID-19 ini adalah para lansia. Sehingga dengan jumlah lansianya yang banyak, Kelurahan
Kelapa Gading Timur mempunyai masalah yang serius, masalah yang lumayan besar pada saat ini. Menanggapi masalah pandemi COVID-19 yang menyusahkan masyarakat Kelapa Gading Timur, saya dan mitra saya memutuskan untuk melakukan sebuah aksi sosial berupa membagi-bagikan sembako kepada yang membutuhkan. Target utama dalam aksi saya ini adalah untuk membagikannya kepada para lansia yang memang jumlahnya banyak pada Kelurahan Kelapa Gading Timur. Saya melakukan kegiatan ini bersama mitra saya, yaitu sebuah gereja lokal bernama Gereja Persekutuan Oikumene Umat Kristen atau POK Kelapa Gading. Aksi sosial ini dilakukan dalam rangka membantu para lansia dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dalam jangka waktu 2 minggu kami melakukan aksi ini, kami menerima respon yang sangat positif dari para penerima sembako kami. Meski bukan merupakan solusi masalah yang permanen, kami berharap aksi sosial yang kami lakukan di sini dapat membantu para lansia di Kelurahan Kelapa Gading Timur dalam menjalani keseharian hidup mereka. Demikianlah presentasi dan laporan dari hasil kerja saya selama 2 minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.